Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kusuma Bangsa Yastia tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, selama 5 hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita mengikuti MPLS ini dengan baik, lancar, khidmat, tertib, dan insya Allah penuh antusias. Tentunya dengan bimbingan dari seluruh Dewan Guru SMK Kusuma Bangsa Yastia, serta para siswa-siswi calon peserta didik SMK Kusuma Bangsa Yastia yang begitu semangat mengikuti termin sesi demi sesi, yang insya Allah banyak manfaat, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai materi yang telah disampaikan, termasuk dari para pemateri yang kompeten dari bidangnya masing-masing, yaitu pemateri dari eksternal, baik itu dari BNN dan sebagainya. Subhanallah. Mudah-mudahan yang terpenting dari penggalian materi ini, dari pembelajaran MPLS atau pelatihan MPLS ini, yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan pasca pelatihan ini. Itu yang paling terbaik. Apalah artinya materi yang hebat apabila ternyata kita tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan yang faktual. Sehingga harapan kami bahwasannya teman-teman semua dapat mengubah paradigma, dapat mengubah mindsetnya tentunya ke hal yang lebih positif di dalam kehidupan sehari teman-teman semua. Di materi pertama tentang kebijakan pemerintah, sehingga kita bisa memahami kenapa ada berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, begitupun termasuk pergub, peraturan gubernur, sampai dengan perbub, peraturan bupati. Termasuk ada kebijakan-kebijakan yang diatur di wilayah teritorial masing-masing, dari mulai kecamatan turun lagi yaitu ke desa atau kelurahan, sampai dengan RW dan RT yang mungkin berbeda-beda melihat dari keadaan lingkungan di wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah tentang PBM daring yang saat ini sedang kita mulai ini. Dan mudah-mudahan ini tidak memutus, ini tidak menghentikan semangat teman-teman untuk tetap semangat, konsisten, istiqomah dalam menuntut ilmu di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Insya Allah seringkali kendala demi kendala muncul itu karena kita memunculkannya, karena kita membuat alasan-alasannya. Tapi apabila kita optimis bahwasanya pembelajaran sesulit apapun ini bisa kita lalui apabila kita punya niatan yang lebih, punya motivasi yang tinggi, dan ketekadaan yang bulat untuk bisa meraih cita-cita dan prestasi di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku semua, para calon siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa Yastia, di materi berikutnya ada kebijakan SMK Kusuma Bangsa Yastia yang lebih dijabarkan kembali di masalah kurikulum, di masalah kesiswaan, di masalah humdi, di masalah sarpras, yang insya Allah membuat minimal yaitu pengenalan awal untuk teman-teman berbagai hal yang perlu kita selaraskan, kita harmoniskan, sehingga tentunya ini bisa bersinergi antara seluruh Dewan Guru dan staf karyawan, begitupun dengan teman-teman semua. Lalu yang berikutnya ada sekolah ramah anak. Perlu diingat bahwasanya SMK Kusuma Bangsa Yastia sudah sejak lama ini tidak lagi mengenal yaitu sistem MPLS dengan sistem pressure, dengan sistem bullying, yaitu dari sebelum kebijakan pemerintah ada, kita sudah merubah sistem
tentang MPLS atau di tingkatan mahasiswa sering disebut dengan ospek, yang bahwasanya Anda harus takut terhadap kakak kelasnya, Anda harus siap dibentak-bentak kakak kelasnya, itu sudah tidak berlaku sejak lama di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Melainkan kami menggunakan pendekatan yaitu yang lebih manusiawi, yang lebih akademisi, yang lebih terpelajar, yang karena memang zamannya sudah tidak signifikan, sudah tidak relevan apabila itu diterapkan. Yang ada tentunya kewajiban kita menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, atau dengan kata lain kita saling menyayangi di antara satu sama lain di berbagai tingkatan, walaupun tidak meninggalkan kode etik terhadap kakak kelasnya maupun terhadap adik kelasnya. Selanjutnya, sekolah ramah anak ini lebih menekankan yaitu sifat kekeluargaan yang di awal pernah sudah saya sampaikan, yaitu one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. SMK Kusuma Bangsa Yastia untuk Anda semua dan Anda semua untuk SMK Kusuma Bangsa Yastia, yang merupakan satu ikatan, satu integritas yang tidak bisa dipisahkan ke depan. Setelah nanti kalian diresmikan menjadi siswa-siswi di SMK Kusuma Bangsa Yastia, yang merupakan alma mater yang wajib kita jaga, kita cintai, dan tentunya mudah-mudahan tentunya kita dukung bersama. Selanjutnya yaitu di sistem kekeluargaan ini kita tentunya harus saling mempercayai, saling berbagi, saling mendukung satu sama lain, yang insya Allah akan memunculkan satu nuansa berbeda, satu nuansa yang membuat kita betah di dalamnya. Alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian ini seringkali, mohon maaf, kami harus menginstruksikan pulang karena saking betahnya di sekolah. Sampai-sampai mereka tidak jarang berjamaah sholat maghribnya masih di sekolah. Karena alhamdulillah kakak-kakaknya sudah merasakan kenyamanan di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nah, mudah-mudahan itu juga terjadi pada diri kalian, yaitu tema besar di tahun 2020-2021 ini adalah SMK Kusuma Bangsa Yastia dengan tema militansi. Mudah-mudahan kalian yang insya Allah nanti menjadi anggota baru di SMK Kusuma Bangsa Yastia dan menjadi anggota selamanya di SMK Kusuma Bangsa Yastia dalam tanda kutip, yaitu menjadi bagian yang tidak terpisahkan kembali ke depannya. Walaupun nanti suatu saat menjadi alumni, kita tetap menjadi sebuah keluarga besar di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Selanjutnya yaitu tentunya kita tahu di sistem kekeluargaan ini bahwasanya berarti yang ada adalah persaudaraan. Yang ada adalah kepekaan bagaimana caranya kita peduli satu sama lain. Ketika contoh kasus kecil, yaitu ketika ada temannya yang jatuh, itu sekali lagi pantrang di kita untuk mentertawakan. Tapi yang seharusnya adalah merespon dengan cepat untuk menawarkan bantuan yang bisa kita lakukan, atau langsung mengambil inisiatif untuk membantu apa yang bisa kita lakukan. Contoh sering terjadi di sekolah-sekolah, mungkin tidak di lingkungan kita, tapi bisa jadi di sekolah di mana entah berantah, itu seringkali terjadi bahwasanya ketika ada yang pingsan, orang hanya melihat. Ketika ada yang kecelakaan, orang hanya memvideokan. Di SMK Kusuma Bangsa Yastia itu tidak boleh terjadi. Yang ada, ketika ada yang pingsan, dia adalah saudara saya. Bagaimana bila itu terjadi pada diri saya, sehingga yang muncul adalah inisiatif untuk pertolongan, bukan malah mendokumentasikan. Ya, jadi mohon ini betul-betul dijadikan satu prinsip dalam proses kebersamaan di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Ketika ada yang jatuh dari kursi, seringkali satu kelas mentertawakan. Makanya kami berharap itu juga tidak terjadi. Yang ada kita bantu, dan insya Allah hal yang sepele, yang mungkin kita anggap remeh tadi, itu tidak akan terlupakan sampai kita memiliki anak dan cucu suatu saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta hal-hal lain yang bisa kita lakukan dalam hal-hal positif, bukan dalam saling contek-mencontek. Ingat, itu bukan kebersamaan, itu tidak mendidik, dan itu merupakan satu bagian dari proses kita nyaman dalam kebodohan. Karena tanpa perjuangan,
Tanpa persiapan maka jauh dari kesuksesan. Selanjutnya yaitu ada materi yang berikutnya yang keempat, yaitu sadar hukum. Seringkali kita melakukan sesuatu karena diperhatikan, karena ingin mendapatkan penilaian. Jadi pesannya adalah jadilah Anda baik karena ingin Anda baik, karena keinginan diri Anda sendiri, bukan karena ada guru. Jadilah tertib di kelas bukan karena perintah atau instruksi atau aturan, melainkan karena memang tertib di kelas itu memang nyaman. Ketika kita tidak mengganggu orang karena ada yang menahannya, ada yang melarangnya, bukan karena itu seharusnya, melainkan karena keinginan diri kita sendiri. Sadar hukum, hukumnya sudah ada, itu adalah konsekuensi. Tapi kami berharap Anda bukan karena takut hukumnya, melainkan karena keinginan dari diri sendiri untuk tidak melawan hukum. Sehingga apabila tidak ada aparatur hukum sekalipun, baik itu di tingkatan pemerintah ataupun di tingkatan sekolah, yaitu adanya satgas dan sebagainya, tetap Anda akan disiplin, Anda akan tertib. Jadi lakukan prinsip sadar hukum karena kesadaran sendiri. Makanya judulnya adalah sadar hukum, ya, bukan sebatas taat hukum. Selanjutnya yaitu mohon maaf, di dalam sadar hukum contohnya, di masa-masa SLTA kenapa sih nggak boleh gondrong gitu ya? Karena memang masanya. Suatu saat kalian bisa bebas, ketika sebelum sekolah kalian boleh rambutnya gondrong dan sebagainya. Karena kita cuma berusaha mengadaptasikan teman-teman semua, karena tidak banyak, sedikit sekali perusahaan yang membebaskan rambutnya gondrong dan sebagainya. Makanya dibiasakan. Seringkali kita hanya menjawab, ya rambut gue, ya gimana gue, nggak bisa gitu, ya. Ketika sekarang Anda melamar kerja, apakah Anda bisa masih menyampaikan rambut gue? Kenapa? Lu mau terima gue silahkan, nggak terima gue silahkan. Ya nggak bisa gitu. Kita harus menyesuaikan aturan-aturan di perusahaan. Nah jadi seringkali kita hanya mentaati aturan itu karena takut nggak digaji, takut dikeluarkan dari sekolah. Maka itu sangat disayangkan. Tapi dasari itu karena memang aturan dibuat untuk keuntungan dan kemanfaatan kita semua. Baju dimasukkan, kerapihan, dan seterusnya. Tentu banyak hikmah yang nanti suatu saat kita akan jelaskan di materi-materi berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang kita anggap sederhana, kita anggap seakan nggak relevan. Kenapa sih kita harus mengucapkan salam dan seterusnya. Dan ada beberapa kultur yang sudah menjadi adatul muhakkamah di SMK Kusuma Bangsa Yastia, seperti wajib membaca sholawat nariyah sebelum pulang, sholat duha, dan seterusnya yang insya Allah kita akan bahas di pembelajaran daring atau mudah-mudahan setelah masa COVID ini selesai, kita bisa akan lebih mudah menjelaskan inti-inti dari kultur yang kita buat ini atau aturan-aturan yang kita buat untuk kemanfaatan kita bersama. Selanjutnya yaitu untuk masalah tertib, di materi kelima ada bahaya narkoba. Bahaya narkoba, udah jelas judulnya. Dan kita sudah tahu bersama, diatur dalam agama, narkoba itu adalah berbahaya. Masih ingat yaitu ceritanya Syekh Barswiso yang ternyata ibadah itu sampai ratusan tahun dan punya murid yaitu 2000 murid, bisa terbang semua di dalam kitab Zuratun Nasihin, tapi ternyata abadan abidin finnar, yaitu selamanya di dalam neraka karena satu hal, dia menganggap remeh narkoba. Ketika ditawari membunuh dia merasa itu terlalu berat. Ketika ditawari oleh iblis, ceritanya sangat panjang, ini inti dari kisahnya. Ditawari berzina, dia berpikir itu juga adalah berat. Tapi ketika ditawari untuk drugs atau narkoba atau minuman keras ibaratnya,
itu dia akhirnya berpikir, oh ini hanya dosa kecil, dan akhirnya dia minum itu sehingga hilang kesadarannya. Akhirnya dia melihat pelayannya, lalu dia melakukan pelecehan seksual. Lalu akhirnya suaminya melihat dari perempuan pelayan tadi, dan karena takut ketahuan akhirnya dibunuhlah. Sehingga semua kejahatan berat dia lakukan karena menganggap definisi dari narkoba itu adalah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang enggak berat. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Say no to drugs. Jangan pernah mencoba untuk narkoba, apapun itu alasannya. Di usia-usia kalian ini lingkungan begitu getol untuk berusaha untuk menjauhkan dari itu. Namun ada sebagian lingkungan yang lain yang kadang gitu ya menjebak kita dengan judul solidaritas, dengan judul tren, dengan judul gaul dan sebagainya. Namun hasilnya ternyata suramnya di masa depan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Selain tentunya saya punya satu teman, kebetulan saya dulu pernah sempat aktif menjadi salah satu LSM untuk masalah penanganan narkoba, dan ternyata saya pernah menemukan salah satu pasien kami itu sudah kehilangan kekebalan, saya tidak menyebutkan namanya, kode etik jurnalistik, yaitu bahwasannya dia sudah tidak punya kekebalan tubuh, sampai-sampai ketika dicubit itu, ketika dicubit agak keras, maka kulitnya akan ikut terangkat. Saking sudah lemahnya, OD-nya sudah berkali-kali kita coba sembuhkan lagi, kita coba sembuhkan lagi, kita coba bimbing, kita coba bina, dan ternyata ketika salah pilihan, hasilnya ya tadi, akhirnya dia meninggal dalam keadaan OD. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Masa depan yang cerah, punya keluarga, punya kebahagiaan, punya keindahan, dan tentunya yang paling penting, hutang kita dalam berbakti terhadap orang tua ternyata tidak bisa kita rasakan, kita tidak bisa lalui, dan tentunya terlewati begitu saja dengan percuma. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Di yang berikutnya, mohon maaf, jadi narkoba itu jangan pernah mengklasifikasikan. Apapun itu, baik itu miras, baik itu obat-obatan, baik itu yang dihisap, apapun itu, apalagi yang disuntikan, itu tetap adalah narkoba, dan secara agama mutlak saklek, yaitu haram. Definisi haram kita sudah tahu semua, yaitu apabila dilakukan dia akan berdosa, dan apabila ditinggalkan dia mendapat pahala. Jadi ketika kita menjauh dari narkoba, maka kita menabung, berinvestasi pahala. Apalagi kita menyadarkan dan ikut menjaga lingkungan, menjaga teman-temannya untuk jauh dari narkoba, maka kita juga berinvestasi terhadap pahala demi pahala tersebut. Ya. Jadi, dan sebaliknya, ketika kita memakai narkoba maka berdosa, dan ketika berdosa maka siap-siap untuk disiksa. Ingat, siksaan di neraka itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Sakitnya 1000 tahun, badan kita hancur ketika digebuk oleh gadanya malaikat, maka setelah 1000 tahun berkumpul lagi badan kita, disikat lagi oleh malaikat, dan seterusnya sampai yaumul qiyamah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Untuk masalah siksa neraka, untuk masalah fadilah ketika kita taat pada Allah, silahkan bisa dicek, yaitu di channel saya, yaitu di YouTube. Silahkan searching Apa Thohir, APA spasi TOHIR, Apa Thohir. Dan jangan lupa, apabila berkenan dan apabila bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi berikutnya ada namanya tertib lalu lintas. Nah, tadi sempat dijelaskan tentang sadar hukum.
Kita pakai helm apabila ada polisi. Kita tertib lalu lintas, bonceng, tidak bertiga kalau ada polisi. Ketika tidak ada polisi, maka seakan-akan kita berhak dan boleh untuk melanggar. Seharusnya tadi tertib lalu lintas itu ditaati oleh kita semua dalam rangka yaitu untuk kemanfaatan kita. Setelah celaka, maaf, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, kita cedera, kaki bisa patah, tangan bisa patah, kepala bisa hancur karena tadi kita menyepelekan helm. Apa setelah itu? Kita tidak bisa menjawab apapun karena nyawa sudah terenggang. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi ingat, jangan menunggu kita celaka dulu baru kita tertib. Sebaliknya, tertib dulu agar kita tidak celaka. Selanjutnya yaitu protokol COVID-19. Ada beberapa protokol yang mungkin karena tidak biasa sehingga kita anggap ribet, sulit, susah, berat, aneh, malah bisa jadi. Tapi tentunya ini untuk tujuan dan kebaikan kita bersama, untuk keamanan dan tidak saling mencurigai satu sama lain. Jadi salah satu hal-hal yang perlu kita biasakan dan tentunya ini sangat baik untuk kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan kita dari kuman dan sebagainya. Contoh-contoh kasusnya yaitu bagi kami lewat kita integrasikan dengan dunia keislaman, yaitu mendawamkan wudhu. Dengan kita berdawam wudhu, maka interaksi terutama terhadap yang beda jenis kelamin, kita akan berusaha menjaganya. Selain tentunya dengan mendawamkan wudhu, kita akan lebih mudah, kalau orang Sunda bilang itu calakan, cerdas, hazik dalam bahasa Arab, yaitu kita akan lebih mudah menyerap ilmu demi ilmu dalam keadaan berwudu. Jadi salah satunya itu lalu cuci tangan dengan sabun, lalu menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan kuman dan sejenisnya. Lalu di sekolah kita juga sudah disediakan fasilitas-fasilitas tersebut, baik itu keran-keran untuk cuci tangan, lalu ada toilet-toilet yang mari kita jaga kebersihannya, kita jaga fasilitasnya, sarana prasarananya. Di sananya ada tempat wudhu dengan dengan banyak keran-keran yang kami sediakan, sehingga insya Allah termasuk kamar mandi yang bisa digunakan, dan sekali lagi dijaga kebersihannya untuk kenyamanan dan kesehatan bersama. Selanjutnya yaitu ada namanya kurikulum. Di kurikulum dijelaskan tentang sistem pembelajaran dengan sistem quantum learning, yaitu satu sistem yang berusaha pembelajaran itu ada ice breakingnya, ada simulasi, demonstrasi, termasuk di dalamnya ada game-game yang tentunya kita bungkus dalam bentuk menyenangkan sehingga jauh dari menjenuhkan. Termasuk ada namanya observasi lapangan, lalu ada namanya research atau penelitian dalam skup dasar, sehingga kita sudah tidak lagi aneh ketika nanti suatu saat ini ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan, atau insya Allah pastinya akan bermanfaat ketika kita lulus nanti, yaitu di kehidupan masyarakat dalam pola pikir maupun bersikap. Di kurikulum kita juga ini ada beberapa target-target per triwulan yang harus diusahakan guru-guru akan membimbing itu dalam pencapaian secara terapan, secara faktual, bukan hanya sebatas kita membahas teori-teori, tapi melainkan di kami ini lebih mengedepankan juga tentang praktik-praktik berbagai disiplin keilmuan, bukan hanya sebatas mapel produktif, baik itu di BDP, bisnis daring pemasaran, ataupun OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Juga tadi di SMK Kusuma Bangsa Hestia ini juga baik itu yang normatif atau adaptif, tetap kita usahakan lebih berbasis kepada praktik. Selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan sekolah, ya, tentang baik itu budayanya, baik itu tentang sistemnya, termasuk yaitu di materi yang ke-12 yaitu tentang sarana dan prasarananya. Ada apa aja sih di SMK Kusuma Bangsa Hestia yang tentunya memang
kami masih terus untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas, baik itu sarana dan prasarananya, termasuk meningkatkan sistem di masalah teknologinya, sistem di masalah pendukung-pendukungnya. Dan insya Allah kita sudah setiap tahun melakukan pencapaian-pencapaian yang secara signifikan dan positif. Di materi yang lainnya juga ada, yaitu pengenalan ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih di antara ekstrakurikuler yang yang sudah diinformasikan. Yang kebetulan untuk tahun ini ada beberapa perampingan karena kita usahakan ekstrakurikuler yang kita sediakan fasilitasi ini, kita usahakan semua ekskulnya adalah merupakan ekskul unggulan, sehingga bukan berarti yang kemarin tidak unggulan, hanya memang kita integrasikan kepada mapel yang ada, contoh life skill, kita kombinasikan ekskul life skill, sekarang kita integrasikan dengan PKK atau lebih kepada prakarya dan kewirausahaan, sehingga life skill nanti di sana, kewirausahaan di sana lebih kepada praktik-praktik tentang life skill. Nah, contoh-contoh kasusnya seperti itu. Termasuk ada beberapa ekskul lainnya. Selanjutnya ada namanya tentang anti korupsi. Kita selalu berpikir anti korupsi itu adalah masa atau kerjaannya para orang-orang yang menjabat. Padahal bisa jadi diri kita adalah pelaku koruptor. Apa itu? Koruptor waktu. Contoh, ketika kita datang terlambat ke sekolah, berarti kita sudah korupsi waktu. Yang seharusnya jam 7.00 kita ketika sudah aktif, seharusnya jam 7 kita sudah mulai aktif di sekolah, sudah melakukan aktivitas-aktivitas sesuai yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Namun ternyata kita datangnya terlambat, maka itu sama dengan korupsi waktu. Termasuk semisal kita tidak mengerjakan tugas, kita tidak mengikuti instruksi, itu sebenarnya adalah bagian dari korupsi. Bukan hanya sebatas bentuk rupiah, bukan hanya sebentuk yang kita definisikan korupsi itu uang, tapi juga semisal kita menghilangkan hak-hak orang, maka itu adalah bagian dari korupsi. Ingat, jangan maknai korupsi sekecil mungkin, tapi korupsi itu sangat luas pemaknaannya. Dan makanya tadi bisa jadi mudah-mudahan tidak, kita takutnya adalah bagian dari termasuk orang-orang yang korupsi, walaupun mungkin di bidang yang lain, tapi tidak kalah fatalnya untuk kemanfaatan orang banyak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga kita bukan bagian dari itu. Jadi intinya di MPLS ini ada 12 materi kompetensi yang telah kalian serap, dan semoga itu sangat bermanfaat. Dan sekali lagi yang terpenting adalah kami mohon materi demi materi yang diajarkan mohon dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Yang terpenting lagi karena keinginan diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring SMK Kusuma Bangsa Yastia resmi kami tutup. Calon peserta didik yang telah mengikuti MPLS ini, yang insya Allah datanya akan dipublish kemudian, resmi menjadi siswa-siswi atau peserta didik SMK Kusuma Bangsa Yastia tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang, selamat bergabung, selamat menjadi keluarga besar SMK Kusuma Bangsa Yastia. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.